Halo, selamat datang di Bicara Bandar Special Edition bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam video ini saya akan menjawab satu pertanyaan, hanya akan membahas satu pertanyaan yang menurut saya cukup spesial, yang muncul dalam seminggu terakhir. Banyak banget pertanyaan tersebut, pertanyaan, komentar, kritik, haters, dan lain-lain yang masuk ke kami merespon satu post kami di Instagram minggu ini yang membahas mengenai penurunan IHSG dan juga membahas sedikit tentang technical analysis. Tampaknya ada banyak banget orang yang merespon ini dan ada yang sadar, ada yang merasa disadarkan, ada yang mempertanyakan, ada yang mendebat, ada yang bahkan merasa tersakiti kayak gitu dengan post-post tersebut. Dan banyak yang membenci pun banyak. Cuman saya di sini mau coba menjelaskan, karena saya percaya terlepas dari reaksi orang, banyak yang mungkin tertrigger pertanyaannya. Bahkan beberapa hari lalu di grup alumni kami pun sempat ada perdebatan tentang ketika saya mengatakan bahwa analisa teknikal itu tidak ada gunanya. Padahal mereka sendiri tahu kalau di workshop bandarmologi ada chapter yang menjelaskan bagaimana menggabungkan analisa bandarmologi dengan analisa teknikal. Jadi ada banyak pertanyaan, jadi saya mau coba buat video yang menjelaskan. Di grup alumni sih sebenarnya sudah saya jawab, cuman saya janji buat video mengelaborate dan saya percaya video ini juga bisa berguna buat Anda. Mungkin kita lihat dulu ininya. Kita lihat dulu postnya. Jadi ini postnya beberapa waktu yang lalu yang saya mengatakan semoga IHSG diturunin sedalam-dalamnya. Ini sedang mengatakan harapan kami supaya investor asing menurunkan IHSG sedalam-dalamnya. Dan di situ dalam postnya ada beberapa poin yang membahas analisa teknikal. Yang saya mengatakan analisa teknikal adalah analisa yang bisa disesuaikan dengan harapan dan keinginan setiap trader. Jika Anda kemarin baru jualan saham, maka Anda akan menerjemahkan kejatuhan IHSG pagi ini sebagai konfirmasi kalau kenaikan 2 hari terakhir adalah dead cat bounce. Dan yakin kalau IHSG turun lebih dalam lagi. Jadi saya bilang ada dua pandangan dari analisa teknikal. Analisa teknikal selalu memiliki dua pandangan. Ini salah satu contohnya di awal kejatuhan IHSG minggu ini bahwa mengatakan bahwa IHSG yang jatuh ini adalah konfirmasi karena kenaikan sebelumnya adalah dead cat bounce. Pemikiran kayak gitu akan dimiliki bagi mereka yang baru jualan. Karena di mana-mana orang baru jualan di atas, terus turun, berharap turun sedalam-dalamnya. Tapi bukan itu satu-satunya. Jadi teorinya namanya dead cat bounce. Naiknya dead cat bounce, sudah itu turun lagi. Gitu. Sementara karena ada dua harapan satu lagi adalah kalau mereka yang baru beli kemarin sore, hari ini jatuh, nggak akan menganggap kenaikan kemarin dead cat bounce. Yang ini yang nyangkut akan menganggap ini cuma pullback, penurunan sementara, nanti akan naik lebih tinggi. Itu yang saya katakan, dua-duanya teori analisa teknikal. Kalau Anda baca di forum-forum saham, itulah gabungan dari dua pendapat orang tentang IHSG kalau dilihat dari analisa teknikal. Dan itu juga yang saya bilang, itu adalah kekuatan analisa teknikal, karena analisa ini setia akan mendukung harapan dan keinginan Anda. Jadi apapun harapan Anda, apapun keinginan Anda, analisa teknikal akan mendukung. Kalau Anda rajin belajar, Anda tahu di setiap titik harga, setiap waktu Anda bisa buat rekomendasi buy atau rekomendasi sell, terserah Anda. Karena analisa teknikal fungsinya mensupport Anda. Cuman saya bilang analisa mana yang benar, dead cat bounce atau pullback, itu bukan urusan analisa teknikal. Karena pada akhirnya asing adalah pengambil keputusan, kalau kita lagi bahas IHSG kan, dan asing nggak peduli dan nggak tahu apa yang Anda pikirkan. Mungkin Anda bisa mikir seyakin-yakinnya di rumah Anda bahwa ini dead cat bounce. Ini dead cat bounce, maka harganya bakal jatuh lebih dalam. Ada yang bilang ini pullback, nanti naik lebih tinggi. Pikiran Anda itu nggak diketahui oleh investor asing yang memutuskan ini bakal dinaikin atau diturunin. So far kita lihat keputusan asing adalah menurunkan IHSG. Dan itu bukan karena asing menganggap
Kalau ini itu dead cat bounce, bukan. Itu simply cara asing untuk mencari keuntungan. Ingat, kita itu menganalisa teknikal, itu fokusnya adalah menganalisa jejak yang ditinggalkan asing. Asing belok kanan, kita bilang, wah asingnya lagi belok kanan. Asing belok kiri, wah asingnya lagi belok kiri. Kita cuma ngomentarin, yang mutusin mereka. Komentar kita nggak membuat apapun, kita komentar atau enggak, dia tetap belok kanan atau belok kiri, sesuai yang penting sampai tujuan. Kita cuma ngomentarin. Kayak gitu tuh yang saya bilang. Cuma mungkin karena IHSG-nya jatuh terlalu dalam, jatuh cukup dalam beberapa hari ini, begitu banyak orang ini post jadi viral. Lalu ini bukan pertama kalinya saya mengatakan bahwa analisa teknikal itu bagi saya nggak ada gunanya. Bagi saya nggak ada gunanya, dan banyak banget yang mengkomentar dari sana sini ke kami karena menganggap menjelek-jelekan analisa teknikal. Tapi sebenarnya kata tidak ada gunanya sama sekali nggak menjelek-jelekan analisa teknikal. Sama kayak saya, mungkin Blankon mungkin nggak ada gunanya bagi saya. Kenapa ya? Saya bukan orang Jawa, saya nggak ada kebutuhan acara Jawa, nggak ada gunanya. Tapi ada banyak gunanya bagi banyak orang di Indonesia. Nah, saya nggak punya nothing against Blankon, simply bagi saya nggak ada gunanya saat ini. Itu yang saya katakan dengan analisa teknikal. Bagi saya analisa teknikal itu nggak berguna. Tapi bagi orang lain berguna ya silahkan. Saya nggak lagi menjelek-jelekan. Atau contoh sederhana. Contoh lain misalnya apa ya? Oh ya, misalnya ada orang mau ini jadi volunteer job, mau kegiatan kemanusiaan, mau datang ke NTT, pedalaman NTT. Terus sebelum belajar ke pedalaman NTT, sebelum ke pedalaman NTT, dia latihan dulu bahasa Rusia. Kalau saya ketemu orang itu, saya bilang, nggak ada gunanya lu belajar bahasa Rusia kalau lu mau ke NTT. Itu yang saya bilang, kan nggak ada gunanya. Saya nggak sedang menjelek-jelekan bahasa Rusia. Nanti saya punya teman orang Rusia marah dong. Saya bilang, bahasa Rusia itu jelek, bahasa itu bukan, itu simply nggak ada guna. Itu yang saya rasakan dari analisa teknikal. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau ini, yang ngomong analisa teknikal nggak ada gunanya itu bukan cuma saya. Banyak orang yang bilang. Ini saya dapat foto menarik dari teman saya beberapa waktu yang lalu. Tentu saya nggak datang acara ini. Di sini ada di garis. Menurut Warren Buffett, analisis yang didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga, yang adalah analisa teknikal, ya jelaskan volume, pergerakan harga, dan grafik, apalagi cuma analisa teknikal yang analisa itu, tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Ini lebih ngeri lagi, omong kosong tidak bermakna. Kalau saya cuma bilang nggak ada gunanya, saya nggak jelek-jelekan, simply nggak guna bagi saya. Cuman, ini dibilang omong kosong dan tidak bermakna. Yang lebih ngerinya lagi, ini yang ngomong Warren Buffett digarisin sama Bapak Lo Keng Hong. Pintar Pak Lo Keng Hong itu, memang beliau sangat pintar gitu. Jadi dia nggak bilang analisa teknikal itu omong kosong. Kalau gitu nanti haters dia banyak gitu kan. Nah, atau ini tidak bermakna, nggak ngomong, dia cuma screen cap, dia buat presentasi digarisin kata-kata Warren Buffett. Saya pun harusnya pakai approach seperti itu biar nggak haters. Cuman oke, itu ininya. Cuman apa yang mau saya katakan di sini? Jadi itu pertama, saya nggak bilang analisa teknikal jelek, simply nggak ada gunanya. Cuman pertanyaan menariknya adalah, saya pribadi bilang analisa teknikal nggak ada gunanya. Saya sudah belajar analisa teknikal cukup lama. Saya udah baca hampir semua buku analisa teknikal, saya sudah baca. Buku-buku terkenal ya analisa teknikal udah baca, karena saya udah 12 tahun trading gitu. Saya udah baca hampir banyak buku analisa teknikal, hampir semua indikator semua udah saya pelajari, semua teknik mayoritas udah saya pelajari, kecuali 1-2 yang menurut saya konyol banget gitu. Jadi even sejak dulu pun saya nggak percaya itu bakal works, jadi saya nggak analisa, nggak pernah pelajari. Cuma kalau indikator basic sampai MACD, itu Bollinger Band, Ichimoku, Alligator, dan lain-lain, semua saya pernah belajar, semua saya pernah pakai semua. Terakhir, saya setelah belajar banyak,
saya memutuskan untuk pakai tarik-tarik garis. Bahkan sampai 3-4 tahun lalu pun saya masih menggunakan analisa teknikal. Saya masih menggunakan analisa teknikal dan gimana hasil trading saya ketika saya menggunakan analisa teknikal digabungkan dengan analisa bahan teknologi, bagus-bagus aja. Cuman at one point saya merasa saya nggak rugi ketika menggunakan analisa teknikal juga gitu digabungkan dengan analisa bahan teknologi seperti yang saya katakan di workshop. Cuman at one point setelah saya banyak belajar, setelah saya riset dan berpikir sana sini, mencoba sana sini, akhirnya saya memutuskan ini nggak ada gunanya. Bukan berarti saya rugi ya. Waktu itu overall ya nggak selalu untung, cuman overall portfolio saya masih oke gitu, masih tumbuh pakai teknikal. Cuma at one point saya memutusin, ternyata nggak ada gunanya nih analisa. Nggak ada gunanya nih analisa kayak gitu. Ternyata akhirnya 3 tahun terakhir saya buang analisa yang nggak guna. Kayak gitu. Dan saya coba jelaskan sekarang kenapa analisa teknikal menurut saya nggak guna. Tujuannya buat mengedukasi aja. Kalau Anda merasa Anda sudah merasa technical analysis sangat berguna, Anda mau seumur hidup pakai analisa teknikal, mungkin skip aja video ini, nggak usah ditonton gitu. Cuman saya mau jelasin bagi pengalaman aja, siapa tahu berguna buat Anda. Kenapa bagi saya setelah menggunakan begitu lama, setelah belajar begitu lama, saya mutusin ternyata ini analisa nggak guna. Kayak gitu. Oke. Saya coba jelaskan dulu sedikit tentang analisa teknikal. Ini materi di workshop Bandarmologi yang saya share adalah bagi saya technical analysis itu art. Kayak orang narik garis, kayak orang, saya ngasih contoh kayak orang dikasih cat, dikasih kuas, dikasih kanvas. Kita bebas nyoret-nyoret. Begitu juga dengan analisa teknikal. Analisa teknikal bedanya cuma satu, kita bebas nyoret-nyoret, bebas ganti-ganti warna candlestick-nya, segala macam. Cuman di analisa teknikal ada candlestick-nya. Bukan, kalau ngelukis kan kasih kanvas kosong, ini kanvas basic candlestick. Jadi ini art. Art artinya apa? Art. Anda bisa kasih contoh, Anda bisa misalnya, kalau saya ajak Anda membayangkan. Kira-kira kalau Anda memberikan cat, kuas dan kanvas kosong ke 10 pelukis yang berbeda di tempat yang berbeda, terus Anda suruh ngelukis, kira-kira hasilnya sama nggak? Pasti beda kan? Karena itu art. Hal yang sama juga di teknikal. Kalau Anda kasih grafik, kasih tools, hasilnya bisa beda. Bahkan hampir pasti beda. Semua orang beda, semua orang bisa narik garis support yang berbeda, resisten yang berbeda, dan lain-lain. Itu yang sedang saya katakan di post yang heboh itu. Saya cuma bilang ini analisa subjektif buat mensupport keinginan Anda. Ini seni. Dan nggak ada yang ngebantah satupun, malah jadi haters. Nggak ada yang bilang ini nggak subjektif. Saya bisa buktikan. Kalau saya kasih chart ke 30 orang, semua targetnya sama, semua buy area-nya sama, semua sell area-nya sama, semua pandangannya sama. Mereka nggak ada yang ngomong gitu. Karena mereka tahu ini pun berbeda buat semua orang. Buktinya, Anda bisa lihat riset analisa teknikal. Misalnya ada 30 researcher, 30 komentator saham merekomendasikan beli satu saham. Saya yakin buy point-nya, targetnya bisa semua beda. Itulah analisa teknikal, itu kayak art. Jadi disesuaikan keinginan Anda. Tapi analisa teknikal kan bukan nyoret-nyoret. Iya, ada juga indikator. Ada indikator ini isinya rumus matematik. Cuma rumus matematik juga bisa disesuaikan sesuai harapan. Paling gampang, moving average. Moving average ada 3. Ada simple, ada eksponensial, ada simple, eksponensial, sama weighted moving average. Mana yang benar? Nggak tahu. Yang penting bisa milih. Anda sukanya yang mana aja. Kalau supportnya di weighted, pakai yang weighted. Kalau Anda ngerasa supportnya di simple, pakai yang simple, dan lain-lain. Moving average juga ada banyak. Ada moving average 2 sampai 500. Jadi kalau mantul, pasti mantul di moving average-nya. Moving average-nya yang berapa? Ya nggak tahu.
Nggak tahu moving average berapa, karena yang mantulin bukan moving average. Yang mantulin itu bandar. Jadi, analisa teknikal adalah analisa seni yang kita cuma tebak-tebakan. Anda boleh tarik garis bebas, nggak ada aturannya. Anda boleh narik garis dimanapun, silakan. Cuman garis yang Anda tarik itu bisa berarti dua. Kalau harga mantul di situ, itu disebut support. Kalau harga jebol, disebut resisten. Itu aja. Trend bullish itu artinya apa? Artinya di masa lalu harganya naik. Trend bullish nggak bilang besok bakal naik. Trend bullish nggak bilang besok seminggu lagi bakal naik. Bukan. Trend bullish itu artinya dulu-dulu naik nih harga saham. Trend bearish artinya dulu-dulu turun. Terus besok gimana ya? Tergantung bandar. Itu nggak ada urusan sama candlestick. Candlestick itu benda mati. Nggak ada urusannya. Yang ngatur harga kan market maker, yang buat market, bukan candlestick. Dan Anda boleh tanya ke OJK, ada nggak peraturan yang mengatur bandar untuk menaikkan harga kalau udah level tertentu? Anda akan dapat jawaban nggak ada. Market maker dikasih kebebasan mengatur pergerakan harga. Nggak ada kewajibannya kalau udah disupport, dia bakal mantul. Support semua orang beda. Gimana bandar tahu? Oh ini udah disupport, kita harus mantulin nih, nggak boleh diturunin, nggak ada. Kayak gitu. Jadi, satu hal yang mau saya luruskan pertama, saya yakin semua yang belajar analisa teknikal tahu, yang newbie mungkin nggak tahu, analisa teknikal itu bukan untuk memprediksi harga akan naik atau harga akan turun. Karena itu bebas. Itu tergantung perasaan masing-masing. IHSG di awal minggu ini ada yang bilang dead cat bounce, ada yang bilang pullback. Bebas. Argumen kita nggak merubah apapun dalam pergerakan harga. Anda boleh debat setengah mati, debat kusir, ada yang bilang dead cat bounce, ada yang bilang pullback, silakan. Yang mutusin tetap bandar. Anda boleh menganalisa support setengah mati, silakan. Yang mutusin tetap bandar. Seperti itu. Jadi ini juga ada satu ini, saya baru cari-cari tadi, ada satu status yang lucu banget bagi saya. Ini saya temukan 2019 bulan Maret. Ini saya post, ini ada status orang mengatakan, dulu bingung harga saham akan naik atau turun. Setelah belajar analisa teknikal, saya yakin kalau harga saham bisa naik atau turun. Jadi cuma itu aja. Itu sebabnya kalau Anda lihat analisa. Jadi dulu orang ini bingung. Selalu bingung, ini harga bakal naik atau bakal turun ya. Dia selalu bingung. Tapi setelah belajar analisa teknikal, dia yakin kalau harga saham akan naik atau akan turun. Itu sebabnya kalau Anda lihat grafik yang dibuat seorang analis teknikal atau komentator saham, panahnya selalu dua. Naik dan turun. Artinya dia bisa naik, dia bisa turun. Analisa teknikal nggak memutuskan apapun. Itulah analisa teknikal. Mungkin itu yang mengatakan, buat Lo Keng Hong atau Warren Buffett mengatakan ini omong kosong. Tapi terlepas dari itu, saya tetap make. Saya udah tahu ini sejak lama. Tapi saya tetap make analisa technical analysis sampai 3 tahun yang lalu. Bahkan setelah saya buat post itu pun, saya ada talk show sama MNC, online talk show. Kayak gitu, saya ditanya sama presenternya, ditanya, jadi ini bisa digabungkan sama analisa technical? Saya pun setelah buat post, saya bilang, ya silakan. Analisa bandar mau digunakan analisa technical, silahkan aja, nggak apa-apa. Banyak alumni workshop pun menggunakan itu, silahkan. Cuma saya udah enggak. Kenapa enggak? Kenapa iya dan kenapa enggak? Saya jelaskan dulu. Kenapa dulu iya? Karena fungsi analisa teknikal sebenarnya bukan buat ini. Bukan buat menebak harga bakal naik buat turun, tapi buat trading strategi. Masuknya di mana? Keluarnya di mana? Itulah fungsi analisa teknikal untuk membuat trading strategi. Analisa teknikal nggak bisa bilang harga saham bakal naik, harga saham bakal turun, karena itu keputusan bandar. Nggak ada urusannya sama candlestick. Sama kayak jejak mobil di pasir, jejaknya nggak memutuskan mobilnya belok kanan atau belok kiri. Yang mutusin supirnya itu bandar. Cuman, jadi analisa teknikal, trading strategi itu apa? Trading strategi itu sangat penting, itu buy di mana, sell di mana. Jadi seringkali misalnya, kenapa di workshop saya menyarankan kalau yang selama ini pakai workshop,
pakai analisa teknikal, pakai analisa teknikal, pakai aja di-combine ke analisa bandarmologi. Karena saya nggak mungkin menyarankan orang untuk beli setiap kali bandar beli. Karena jangan-jangan beli bandar belinya 30 kali. Belum tentu kita punya modal 30 kali beli. 30 hari akumulasi kan repot. Jadi kita harus mutusin ketika sahamnya diakumulasi, kapan belinya. Itu bisa pakai analisa teknikal. Tapi kalau diakumulasi, karena akumulasilah yang membuat bandarnya punya kepentingan buat naikin harga, bukan candlestick. Kalau saham diakumulasi, mau belinya gimana terserah. Anda lihat contoh sederhananya yang sering saya bahas. Ketika BBRI diakumulasi asing, terserah Anda mau tarik garis support, garis resisten, beli pakai MACD, stokastik, bebas selama asingnya akumulasi. Itu bisa untung semua, karena yang naikin asing. Kalau asingnya distribusi, nggak usah capek-capek buat support. Buat ini udah oversold, udah apa, nggak usah. Karena asingnya masih jualan. Itu yang saya ajarkan di workshop. Kalau Anda lihat saham udah diakumulasi banyak sama bandar, artinya bandar punya kepentingan menaikkan itu. Anda mau lihat laporan keuangannya juga silakan kok. Anda mau lihat PER-nya berapa, PBV-nya berapa, terserah. Selama bandar akumulasi. Itu yang saya ajarkan di workshop. Jadi itu juga saya nyaranin, kalau Anda biasa pakai teknikal, pakai aja teknikal. Karena teknikal memutuskan buy di mana, sell di mana. Itu juga yang saya pakai dulu. Selama sahamnya diakumulasi, saya yakin harganya bakal dinaikkan bandar, saya pakai teknikal buat entry-nya. Cuman kenapa berhenti? Karena lama-lama saya sadari pertama adalah ternyata keputusan paling penting itu bukan buy di mana. Keputusan paling penting itu adalah kenapa buy, bukan buy di mana. Karena buy di mana itu baru muncul setelah setelah terjawab kenapa saya harus beli. Alasannya beli apa? Itu cara berpikir manusia. Setelah misalnya minggu-minggu ini lagi viral odading, orang jadi pengen makan odading. Orang pengen makan odading bukan karena tahu odadingnya di mana. Tapi karena Mang Oleh jadi viral pengen makan odading. Jadi ada alasannya Anda pengen beli. Setelah ada alasan Anda pengen beli, baru Anda cari tahu belinya di mana. Jadi keinginan beli udah ada. Alasannya udah ada. Baru Anda beli. Itu cara berpikir manusia. Itu yang saya tahu gitu. Saya nggak pernah dengar orang jadi pengen beli odading. Kenapa? Karena sekarang gue udah tahu beli odading di mana. Terus kenapa? Saya tahu gitu. Saya tahu beli sate di mana, beli soto di mana, saya tahu. Cuman bukan berarti saya jadi pengen soto kan, harus ada triggernya. Kalau di saham, triggernya yang misal ini adalah kenapa saya baru mau cari tahu buy di mana? Ketika misalnya bandarnya akumulasi. Ada yang bilang, kenapa pengen buy? Karena ini saham BCA, fundamentalnya bagus, dan harganya murah. Baru mikir, buy-nya di mana? Itu yang saya lakukan. Jadi, dulu yang saya lakukan adalah, saya cari analisa, saya ketemu saham yang saya anggap bagus, secara bandarmologi atau secara foreign flow atau apapun alasannya. Alasannya udah ada dulu. Setelah alasannya ada, saya lihat grafiknya, saya coret-coret. Saya coret-coret, dapat support. Aduh, ini udah breakout. Oh, ini secara teknikal jadi bagus. Wah, bagus. Saya ngerasa itu konfirmasi. Analisa teknikal dulu saya kira itu konfirmasi. Gue ada analisa bandarmologinya bagus, foreign flow-nya bagus, fundamentalnya bagus. Setelah gue lihat grafiknya, gue coret-coret, ternyata bagus juga. Saya rasa itu konfirmasi bagi saya. Cuma lucunya pernah ada kejadian misalnya, kita menganalisa saham yang sama, terus saya coret-coret. Saya ngelihat itu saham bagus secara teknikal. Tapi ada tim kami yang duduk nggak jauh dari saya, dia bilang itu jelek secara teknikal juga. Metodenya sama, harinya sama, sahamnya sama. Cuma satu bilang bagus, satu bilang jelek. Kenapa? Akhirnya saya sadar.
Ternyata coret-coret saya di grafik itu bukan konfirmasi. Itu hanya gambaran dari perasaan yang pengen beli. Saya udah pengen beli, jadi saya coret-coretnya. Kalau ini kan, kalau kasus IHSG, saya udah jualan, saya udah bersih-bersih, saya udah bilang di Telegram sehari sebelumnya, sebelum IHSG jatuh, saya udah bersih-bersih. Jadi saya udah pengen turun, jadi kalau saya narik garis pun saya tahu itu bakal turun. Saya prediksi, saya sesuaikan analisa saya untuk mengatakan itu bakal turun. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang gambarannya kan seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ini saya lihat ini ada saham gitu. Kalau kayak gini saya bingung. Di satu sisi saya bisa ngelihat ini support. Kalau saya tarik ini support kayak gitu. Tapi di sisi lain ini dia baru breakout tapi turun lagi, false break. Di sini misalnya saya pengen beli sahamnya, saham ini saya anggap ini support, saya beli. Anggaplah besoknya saya beli gitu ya, besoknya itu sampai tanggal 4-nya deh. Kita lihat. Waduh, ini dia mantul, turun lagi, confirm nih support. Ini support kuat kayak gitu. Ini udah ada support misalnya. Ini udah ada Fibonacci, udah ada trendline, udah ada ini udah support kuat. Support kuat, dia udah ada berada di garis trend, berarti dia mau naik, dia mau buat targetnya ke atas dan lain-lain. Kenapa saya mikir gitu? Karena saya pengen beli. Cuma apakah analisa saya ini akan work? Saya nggak tahu, bukan saya yang mutusin. Yang mutusin harga adalah bandar. Dalam kasus ini asing. Misalnya, terus apakah kalau ini disupport nggak akan tembus? Ya nggak ada hubungan yang mutusin bandar. Wong asing juga nggak tahu saya ngegambar kayak gini kan. Terus apa yang terjadi setelahnya? Jatuh, hancur. Jebol, hancur. Sekarang saya bebas lagi mikir, apakah ini jadi support kah? Saya bisa tarik lagi garis kalau saya pengen beli. Kalau saya pengen beli, kayak gitu saya bisa tarik garis support, ini udah di support dan lain-lain. Kalau saya pengen beli. Kalau orang baru cut loss, gambarannya beda. Ini udah breakout nih, udah tembus nih. Fibo 50 udah di bawah, berarti bakal ke 27.000. Atau kalau lebih kesal lagi dia cut loss banyak, bakal ke 23.000. Ini bakal balik gitu. Dia cari gapnya gitu. Bakal nutup gap di sini misalnya, atau di mana, bebas. Jadi itu semua cuman pandangan, harapan, dan betapa pusingnya kalau Anda cuman menganalisa pergerakan harga ini. Karena semuanya tergantung perasaan Anda. Itu sebabnya saya lebih prefer menganalisa pergerakan bandar. Karena di sini saya lihat asingnya terus jualan. Bahkan ketika naik di sini tadi pun, ketika turun di sini pun, yang awal tadi kita analisa, asingnya udah terus jualan. Jadi saya nggak pusing-pusing mikirin support. Kayak gitu, karena asingnya terus jualan. Jadi saya nggak mikirin support, karena pada akhirnya saya ngeliat asingnya jualan, jadi saya nggak mikir beli. Jadi saya sadar ternyata, dan tebak kalau saya di sini, kalau saya diminta menganalisa technical ini, technical dari saham BBCA, technical mana yang saya akan pro kemana, apakah yang bakal naik atau bakal turun, saya akan menganggap bakal turun. Ujungnya saya sadar bahwa itu semua hanya pembenaran, gambaran dari perasaan, bukan ini. Gambaran dari perasaan, bukan analisa. Itu bukan konfirmasi, tapi gambaran dari perasaan. Oke, itu pertama. Itu alasannya kenapa saya mencoret, nggak pakai analisa teknikal untuk yang pertama, alasan pertama. Tapi ada yang lain. Sell di mana? Sell di mana? Berbicara dengan
target harga gitu. Misalnya sell di mana atau stop loss, saya akan bahas satu-satu. Itu kan trading strategi buy di mana dan sell di mana. Sekarang saya akan jawab sell di mana dulu. Target harga. Apa itu target harga? Target harga ada harapan keuntungan seorang trader. Itulah target harga. Jadi trader, Anda kalau beli, Anda beli di 1000, Anda boleh dong punya harapan jual di mana. Anda beli teh botol, Anda beli di harga 3000, Anda boleh punya harapan mudah-mudahan bisa kejual di 5000. Itu hak Anda. Anda yang punya duit, Anda yang beli saham, Anda yang punya saham, itu hak Anda punya harapan. Jadi target harga adalah harapan. Otomatis harapan semua orang berbeda juga kan? Karena itu harapan. Dan terlepas dari harapannya berapa, apa harapan Anda, bukan Anda yang mutusin kan? Ya, bukan hanya karena Anda beli di 1000, Anda berharap ke 1500, bandar harus naikin ke 1500, ya nggak gitu. Itu urusan bandar. Jadi target harga bukan target atau tujuan bandar dalam menggerakkan harga. Sebelum Anda punya harapan pun bandar udah punya rencana, makanya dia gerakin sahamnya. Dan target harga itu bukan tujuan bandar. Artinya apa? Itu yang buat saya sekarang nggak pernah buat target harga. Harapan boleh gitu. Saya boleh berharap, saya beli di 1000, saya harap banget bandarnya naikin ke 1500, di 1500 saya jual. Saya berharap bandar naikin. Boleh berharap. Tapi saya akan fleksibel. Saya sadar bahwa itu cuman harapan saya. Yang mutusin tetap bandar. Jadi kalau saya punya di 1000, naik 1200, terus di 1200 bandarnya jualan besar-besaran, ya saya hentikan harapan saya. Aduh jangankan di 1500, 1200 aja bandar sudah jualan, ya udah saya ikut jualan. Jadi saya nggak membuat target harga lagi bakal naik ke berapa, karena siapa saya buat ngasih target harga. Bayangin misalnya saya ngedatengin si Mami Kos yang lagi goreng-goreng sahamnya sebulan terakhir ini gitu kan, misalnya itu kan ada sahamnya udah naikin dari 70-an ke 300 gitu. Terus saya ketemu si Mami Kos itu, terus saya bilang, jadi menurut gua ya saham lu bakal naik sampai 700 nih, kan sekarang 300 misalnya, sekarang 290 misalnya, menurut gua saham lu bakal naik sampai 700 nih, target gua lu bakal naikin ke 700. Si Mami Kos tuh ngeliat saya apa ya, ketawa dia. Emang lu siapa gitu kan? Emang lu siapa? Kalau istilah pakai mobil, teori mobil butut, mobil yang punya bukan lu, yang nyetir bukan lu, kenapa lu yang nentuin tujuan? Dan saya pernah mengalami ngasih target harga justru mencelakakan. Apalagi kalau targetnya diumbar-umbar ke publik. Yang udah follow kami 4-5 tahun terakhir, tahu beberapa waktu lalu ketika WSBP IPO, kami ngasih target harganya di 800. Waktu IPO, sebelum IPO kami bilang, kan kami riset bandar mau IPO, kami bahkan buat gathering, nggak tahu, nekat banget gitu. Kami buat gathering mengatakan bahwa WSBP bakal naik. Setelah IPO, WSBP bakal naik. Kayak gitu. Dan naik. WSBP bakal naik. Saya ingat banget waktu itu, kita lihat grafiknya aja ya. Biar mudah. Di masa IPO saya bilang waktu itu, WSBP setelah IPO dia bakal sideways. Buat gathering waktu yang udah ikut saya, terus bakal sideways, terus nanti dia bakal terbang. Naik ke berapa? Ke 900 atau ke 1000 saya buat target. Dulu songong banget saya. Bukan hanya bakal naik setelah IPO, jadi kita beli waktu disaranin gathering, kita beli aja setelah IPO, setelah sideways, nanti bakal dinaikin ke 1000. Tapi realitanya ternyata cuman dinaikin ke 645. Dan bandarnya terus jualan. Jadi di situ saya sadar parahnya target. Songong banget saya. Bandar WSBP bukan, gitu, saya cuma copet kok saya mutusin.
Kok saya mutusin targetnya sampai berapa. Dan karena saya ngomong target ke 1.000, banyak orang nggak jual di 600. Bahkan jadi nyangkut. Bahkan untuk solidaritas, saya ikut menyangkutkan diri lagi. Nggak profit taking, nggak stop loss karena orang nunggu sampai 1.000. Karena saya malu juga kan. Udah bilang bakal ke 1.000, kok nggak ini, akhirnya nggak naik sampai 1.000. Dan justru setelah naik ini malah terus turun. Itulah yang saya katakan, target harga itu bahaya karena supirnya bukan kita, yang punya mobil buat kita, jangan kita yang buat tujuan. Fleksibel lah dengan target, fleksibel lah dengan harapan. Seperti itu. Itu hal lain. Jadi kegunaannya buy di mana nggak butuh, karena buy di mana bebas selama bandarnya akumulasi. Dan saya ujungnya harapan dulu yang muncul, baru buy-nya kita putuskan. Kayak gitu. Target harga juga nggak butuh. Sekarang stop loss. Stop loss itu secara teori, kami belajar banyak tentang stop loss, karena ini titik paling krusial bagi seorang trader. Investor mungkin selama dia panjang sabar, stop loss nggak terlalu krusial. Tapi bagi trader, ini titik krusial. Stop loss itu ada 2 menurut pandangan kami yang kami pelajari. Pertama adalah strategic stop loss. Kedua, pain tolerance stop loss. Apa itu strategic stop loss? Saya kasih. Ini strategic stop loss nggak hanya terjadi di saham. Saya kasih contoh, waktu itu saya ngobrol sama mertua saya, dia kan punya toko sepatu. Dia bilang bahwa sepatu ini saya diajarin waktu itu. Sepatu itu kita beli, nanti kalau ini harga normal. Kalau 3 bulan gak laku, diskon 30% kalau nggak salah. Kalau 6 bulan gak laku, diskon 50%. Itu strategic stop loss. Jadi itu contohnya stop loss. Atau saya pernah ngobrol sama yang buat kafe. Yang buat kafe bilang yang buat kafe di Bandung, pemilik kafe waktu itu dia bilang, kafe di Bandung itu konsepnya harus kekinian. 2 tahun pertama harus BEP. 2 tahun pertama harus BEP ini, modal pembangunan dan konsep dan lain-lain, harus BEP. Tahun ketiga itu cuan lo. Tahun keempat kalau mulai sepi, ganti konsep. Kalau sampai tahun kedua belum BEP, ganti konsep. Kayak gitu. Itu stop loss. Kalau sampai tahun kedua belum BEP, artinya konsepnya nggak cukup menjual, ganti konsep. Itu stop loss. Itu strategic stop loss. Stop loss yang ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi, strategi-strategi untuk menjamin modal Anda tetap muter. Karena sebagai trader, sangat penting modal Anda tetap muter. Itu strategi dagang. Stop loss itu bisa dilakukan berdasarkan misalnya analisa yang dimiliki. Misalnya, saya baru beli saham. Saya beli saham karena diakumulasi asing. Asing udah beli 200 miliar. Harapan saya setelah saya beli, asing masih lanjut terus beli, dan dia ini lanjut terus beli, dan dia dan harganya dia naikin. Tapi ternyata pas saya ini, setelah saya beli, asingnya langsung jualan besoknya. Asingnya langsung jualan lagi, karena dia mungkin udah beli 2 bulan, saya beli di akhir bulan. Diakumulasi 2 minggu gitu, saya beli di minggu terakhir gitu, setelah saya beli dia malah jualan. Saya bisa memutuskan metode stop loss. Misalnya saya bilang kalau asing sampai jualan 200 miliar, maka saya stop loss. Itu strategic stop loss. Kayak gitu. Atau strategic stop loss lain, saya beli ini saham udah lama tidur. Kalau 2 tahun nggak naik, saya stop loss. Itu strategic stop loss. Banyak jenis strategic stop loss. Cuman, strategic stop loss sangat bahaya kalau Anda gabungkan dengan technical analysis. Karena technical analysis bebas. Supportnya bebas. Anda boleh buat support MA20, tembus. Anda nggak mau stop loss, ya pakai MA50, kan ada di bawahnya. Kalau udah tembus lagi ke MA50, biarkan, jangan, tenang aja, masih ada MA100. Karena technical analysis disesuaikan dengan keinginan Anda. Itu yang bahaya.
Jadi malah salah satu yang membuat Anda sulit disiplin dalam cut loss kalau Anda mendasari, kalau cut loss Anda adalah strategic cut loss dan pakai technical analysis. Karena itu nggak terukur technical analysis itu. Kalau asing misalnya, asing jualan, ya tetap jualan kan. Hanya karena Anda berharap harganya naik, asingnya bukan jadi beli. Ya jualan ya dia jualan aja. Seperti itu. Jadi itu sebabnya hal lain yang membuat saya meninggalkan analisa teknikal. Karena dulu saya sering kali jadi pembenaran. Support satu ditembus jadi resisten buat support lain. Jadi nggak berhenti-berhenti. Itu strategic stop loss. Ada satu stop loss yang lebih penting adalah pain tolerance stop loss. Ini sebenarnya kegunaan utama stop loss, yaitu pain tolerance stop loss. Apa itu pain tolerance? Itu batas rasa sakit. Batas kemampuan orang menahan rasa sakit. Trading itu kalau serius sakit. Loss itu kalau serius sakit. Kalau Anda trading ngerasa, saya happy-happy aja, nggak pernah ngerasa sakit, berarti Anda trading dengan uang yang terlalu sedikit. Kalau uang Anda banyak, sakit. Itu pasti. Cuman setiap orang punya batas menahan rasa sakit. Itu yang namanya pain tolerance. Dan sangat-sangat berbahaya kalau Anda trading melampaui batas rasa sakit Anda. Dan batas rasa sakit itu beda-beda. Setiap trader beda. Dan kalau Anda belajar dari saya, ini materi workshop psikologi trading, ini yang paling penting. Dalam stop loss, pain tolerance ini yang paling penting. Anda harus mengenal di seberapa dalam level pain tolerance Anda, kemampuan Anda menahan rasa sakit, kemampuan Anda menahan rugi. Kalau saya bilang saya udah rugi 90%, saya masih santai. Bukan itu yang saya maksud. Jadi, pengalaman saya pribadi juga, dan saya kenal banyak orang, jadi ada titik di mana Anda mengalami kerugian. Misalnya, saya pribadi beli terus turun 5%, saya santai. Anggaplah saya udah nggak punya duit average down ya. Turun 5%, saya santai. Turun 10%, saya santai. Turun 15% udah semakin sakit nih. Ya, 10 udah mulai sakit, 15 udah semakin sakit, batas saya biasa di 20%. Itu pain tolerance saya. Batas di 20%. Setelah lewat batas 20%, saya cenderung agak gila. Jadi itu udah lewat batas pain tolerance saya. Kalau misalnya saya beli 100 juta satu saham, ketika nilai udah rugi 20 juta, saya mulai gila. Dan kegilaan atau jadi apa yang dibilang? Jadi kalau Anda trading melewati batas pain tolerance, ini ada penjelasannya secara psikologis, secara ilmunya, cuma itu materi workshop dan terlalu panjang kalau saya jelasin. Jadi intinya, kalau Anda sampai di satu titik kerugian atau titik rasa sakit, sampai situ Anda akan cenderung gila. Gila itu maksudnya apa? Berbuat nggak sesuai dengan analisa, nggak sesuai dengan plan, nggak sesuai dengan strategi. Semuanya tergantung either harapan atau ketakutan. Dan saya ketemu banyak orang, termasuk saya, kerugian terbesar saya, itu ketika saya sudah melewati pain tolerance dan nggak jualan, nggak cut loss. Contohnya apa? Ketika Anda rugi banyak, Anda langsung nekat ngambil duit dari tabungan, masukin untuk dibeli. Ketika Anda waras, Anda nggak berpikir itu. Cuma ketika rugi terlalu besar, Anda ngambil uang di tabungan, masukin. Atau Anda pakai dana margin, hajar. Margin ada 2 kali, pakai semua. Karena Anda rugi banyak dan itu melewati pain tolerance Anda. Jadi, dan ketika Anda sudah melewati batas kerugian Anda akan melupakan analis Anda. Anda boleh pernah ikut workshop bandarmologi, boleh pernah ikut workshop foreign flow, boleh workshop technical, fundamental, Anda boleh belajar semua. Kalau itu udah lewat, Anda lupa semua. Anda bisa berbuat nekat itu paling menakutkan kalau nekat. Ada yang biasa adalah pasrah.
Ya udahlah, nanti juga naik. Ya udahlah, santai aja, nanti juga naik. Anda nggak bisa lagi menganalisa, yang Anda lakukan cuma menunggu kebaikan bandar menaikkan harga saham itu. Anda nggak peduli lagi bandarnya distribusi besar-besaran, asingnya jualan besar-besaran, udah nggak peduli. Karena itu udah batas pain tolerance Anda. Cut loss bukan lagi pilihan kalau udah lewat situ. Jadi Anda nggak bisa berpikir tenang kayak gitu. Dan itulah yang paling berbahaya. Jadi, kalau di workshop psikologi trading, saya jelaskan bahwa tugas kita adalah menjaga diri kita, menjaga portfolio kita, supaya kita tetap waras. Karena percuma Anda belajar, percuma Anda menganalisa, kalau Anda nggak menyetop diri Anda pada titik pain tolerance Anda, kemampuan analisa Anda akan hilang. Percuma bandar-bandaran, percuma sistem canggih, apa lupa. Ketika udah loss dan Anda nggak stop, itu udah hilang. Semua skill, semua ini Anda cuma nanti juga naik, nanti juga naik, nanti juga naik. Turun terus, dan seringkali banyak orang portfolio isinya itu saham-saham dosa-dosa masa lalu yang nggak pernah Anda apa-apain, Anda menganalisa juga udah malas, kayak gitu, tapi Anda udah nggak bisa lagi cut loss karena itu udah ruginya terlalu besar bagi Anda dan melewati batas pain tolerance Anda. Dan pain tolerance itu semua orang berbeda. Misalnya, pain tolerance saya biasanya di satu saham itu kalau udah turun lebih dari 20%, saya udah nggak waras. Jadi artinya apa? Untuk menjaga diri saya tetap waras, ketika saya masih waras, saham yang saya miliki, kalau udah rugi 20%, saya cut. Gimana kalau bandanya akumulasi? Nanti. Kalau bandanya akumulasi, nanti di bawah mungkin saya pikirkan beli lagi. Gimana kalau naik lagi? Nggak peduli. Tugas saya adalah melindungi kewarasan saya supaya saya tetap bisa menganalisa. Karena kemampuan saya, pengalaman saya, analisa saya itu hanya bisa digunakan ketika saya belum melewati batas pain tolerance. Sisanya udah nggak bisa. Saya kalau rugi 20%, saya cut. Nggak peduli bandarnya ngapain, nggak peduli itu. Atau ada kerugian, kalau rugi 20 juta, saya udah nggak berani cut loss. Atau misalnya rugi setengah dari nilai portfolio, 10% dari nilai portfolio, atau 2% dari nilai portfolio. Nilai portfolio Anda 100 juta, kalau rugi 2 juta Anda udah nggak sanggup. Itu tugas Anda. Dan kalau Anda paham prinsip pain tolerance, Anda nggak peduli lagi analisa teknikal. Ini bullish, bearish, dan lain, Anda langsung cut. Dan pain tolerance orang beda-beda, dan itu PR Anda sebagai trader. Anda harus cari pain tolerance Anda di titik mana. Dan Anda harus terus mematuhi itu demi keselamatan portfolio Anda. Itu tugas Anda untuk melindungi diri Anda dalam trading, Anda jaga. Seperti itu. Jadi itulah alasan saya nggak menggunakan analisa teknikal. Karena pertama, goal saya adalah mengkonfirmasi pembelian. Kalau udah diakumulasi, saya konfirmasi. Saya konfirmasi dengan teknikal, lama-lama saya sadar, itu bukan konfirmasi, itu hanya gambaran perasaan. Sudah saya konfirmasi, saya udah pengen beli, sudah. Itu hanya gambaran perasaan. Saya udah pengen makan odading, saya udah pengen beli odading, saya udah memutuskan beli odading. Saya cuma nyari tempat jual odading. Sudah saya putuskan. Jadi saya sadar untuk buy saya nggak perlu. Ketika saya mau mutusin mau beli, ya beli aja. Nggak usah saya harus nyoret-nyoret grafik dulu gitu kan. Capek-capek. Nggak guna bagi saya. Nggak guna. Itu buat target price, saya belajar untuk nggak songong. Yang mutusin harga bandar, yang ngegambar grafik bandar, kenapa saya ngasih target? Dan target itu ujungnya malah membuat saya jadiin, apalagi kalau targetnya dikasih tahu ke publik, jadi gengsi kan. Gengsi kalau target gue nggak kena. Jadi malah membuat saya nggak realistis. Yang ngegerakin bandar, tapi saya yang nentuin tujuan. Itu kan kurang ajar. Songhong gitu. Yang punya sahamnya bandar, yang ngegerakinnya bandar, kok saya yang mutusin tujuannya bandar. Jadi saya fokus ngikutin. Fungsi lain dari technical analysis adalah stop loss. Cuma stop loss saya ngerasa kalau strategic stop loss technical itu membuat kita bisa terus cari pembenaran. Cari indikator lain yang support yang lebih kuat, support selanjutnya nggak guna buat strategic stop loss buat saya.
Dan saya tahu pain tolerance stop loss nggak ada hubungannya sama technical, nggak ada hubungannya sama fundamental atau bandarmologi. Pain tolerance stop loss yang paling penting hubungannya sama psikologis Anda dan Anda yang tahu. Di titik itu sebaiknya Anda cut loss. Jadi kurang lebih itu alasan saya kenapa saya nggak pakai analisa teknikal lagi. Kenapa bagi saya analisa teknikal nggak guna. Bagi saya. Bagi Anda guna, silahkan. Gunakan aja, nggak ada yang salah. Trading itu yang penting untung. Kalau Anda merasa happy, merasa itu pakai technical, Anda senang coret-coret garis, Anda senang ngewarnain candlestick, segala macam terserah, itu hak Anda. Anda senang ngasih nama candlestick, ini namanya itu hak Anda. Hanya karena bagi saya nggak guna, bukan berarti bagi Anda juga nggak guna. Mungkin buat fun, atau buat apa. Tapi harapan saya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa jadi mungkin pemikiran buat Anda, atau Anda bisa langsung menyangkal, oh enggak, saya nggak gitu, terserah. Seperti itu. Oke, kalau mau yang komentar silahkan tulis di bawah. Kalau mau yang setuju atau nggak setuju, atau belajar something dari sini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau Anda suka, kalau nggak suka juga dislike aja. Jadi kita tahu berapa banyak yang suka dengan konten, berapa banyak yang nggak suka dengan konten ini. See you next time. Besok saya akan buat bicara bandar episode 22. See you next time. Stay healthy selalu. Sampai jumpa.